Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tanbihatul Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidatul wasitiyah. Setelah menyebutkan secara global akidah ahlu sunnah di dalam meyakini akidah tentang Allah Azza wa Jalla, bahwa ahlu sunnah menetapkan beriman dengan apa saja yang Allah sifati sendiri dirinya di dalam Al-Quran, dan juga yang disifati, yang disebutkan sifatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa mentahrif, merubah, memalingkan makna dari hakikatnya, tidak menolak atau menafikan, tidak membagaimanakan, dan tidak memisalkan dengan selainnya. Sehingga ahlu sunnah beriman kepada Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Sehingga tidak menafikan, ini ahlu sunnah tidak menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah, yang disifati oleh Allah Azza wa Jalla sendiri, tidak memalingkan dari apa yang seharusnya. Mereka tidak menyimpang di dalam memahami nama Allah dan sifatnya. Demikian juga ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, tidak membagaimanakan, tidak memisalkan dengan sifat makhluk, tidak memisalkan dengan sifat makhluk, karena Allah tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang sebanding, setara, dan tidak dikiaskan dengan makhluknya. Allah tidak dikiaskan dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang dirinya sendiri daripada selain Allah Azza wa Jalla. Allah yang lebih tahu. Dan Allah yang paling benar perkataannya, paling benar, paling jelas. Al-Quran diturunkan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyat, yang jelas. Jadi di dunia ini tidak ada bahasa yang lebih jelas, gamblang dibandingkan dengan bahasa Arab. Ini dibandingkan dengan bahasa Arab. Ini bahasa yang paling sempurna. Ini bahasa yang paling sempurna dan paling tua. Tidak ada bahasa di dunia yang digunakan oleh manusia sekarang ini yang lebih tua daripada bahasa Arab. Dan ini diketahui oleh para ahli bahasa. Ahli bahasa di dunia, mereka sebenarnya mengetahui bahwa bahasa Arab ini bahasa paling stabil sampai sekarang, tidak berubah dari sejak 1500 tahun yang lalu. Itu tidak berubah maknanya, tata bahasanya, kosakatanya. Nah, ini tidak banyak berubah dan masih bisa dipelajari secara meluas di seluruh dunia, ini tanpa kesulitan.
Berbeda dengan bahasa yang lain, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa yang lainnya, yang umurnya ketika dilihat bahasa yang sama, bahasa Cina, di sekian ribu atau 1000 tahun, gak usah jauh-jauh, sekian ratus tahun yang lalu, bahasa Cina yang digunakan sekarang ini, bahasa fasihnya Cina, ini berbeda dengan bahasa Cina yang sekian ratus tahun yang lalu. Ini orang yang menggunakan bahasa Cina sekarang tidak bisa memahami bahasa Cina kuno. Ini kuno ini sekian ratus tahun yang lalu ini sudah berbeda. Ini demikian juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini hanya berapa ratus tahun. Dan bahasa Inggris yang ada di Inggris yang digunakan oleh negara Inggris ini berbeda dengan bahasa Inggris Amerika, ini Australia, dan sebagainya. Demikian juga bahasa yang lain, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Belanda. Ternyata bahasa itu mereka ketika melihat teks yang bahasa itu bahasa yang sama, ini sekian tahun yang lalu, ini berbeda. Maka bahasa Arab ini masih stabil. Bahasa fasihnya bahasa Arab ini yang digunakan di dalam penulisan karya-karya ilmiah berbahasa Arab, maka kaidahnya, kosakatanya itu sama. Ini yang luar biasa. Makanya bahasa ini sekarang ini di seluruh negara-negara besar, di dalam dokumen nasional di negara mereka masing-masing, ya Cina, ya Amerika, ya Jerman, Jepang, dan bahasa yang lainnya, itu dijadikan sebagai bahasa alternatif di dalam menyimpan dokumen mereka. Jadi dokumen negara itu disimpan dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Ini, di samping bahasa yang digunakan sekarang, maka bahasa mereka menyimpan dokumen-dokumen kenegaraan yang rahasia dan sebagainya, itu diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa selain bahasa yang digunakan sekarang. Karena ternyata dipelajari dalam ilmu bahasa, dalam berbagai bahasa ternyata banyak sudah berubah dan sulit difahami. Nah, ini sulit difahami atau nggak bisa difahami oleh generasi yang berikutnya. Nah, ini subhanallah. Ini keistimewaan bahasa Arab. Sementara yang berbahasa Arab bisa difahami, meskipun itu manuskrip sejak 1000 tahun yang lalu atau lebih. Nah, ini subhanallah. Syair-syair dalam bahasa Arab, syair jahiliyah itu ya usianya sudah 2000 tahun. Nah, ini sekitar 2000-an tahun yang lalu masih bisa dipelajari, difahami dengan tata bahasa yang sekarang dan kosakata yang sekarang. Nah, ini sehingga dokumen bahasa Arab, nah ini literasi dalam bahasa Arab dari tulisan zaman dahulu sampai yang sekarang ini masih bisa bisa dipelajari, bisa dibaca. Ini masya Allah, ini keistimewaannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mensifati dirinya dengan bahasa Arab. Nah, ini bahasa Arab yang jelas. Nah, ini tidak ada kesamaran. Bahasa paling jelas adalah bahasa Arab. Nah, ini masya Allah. Sementara yang menyimpang dari ajaran para rasul, mereka banyak menyimpang, termasuk dalam masalah memahami, dalam keyakinan terhadap nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini makanya para rasul mereka dipuji oleh Allah Azza wa Jalla karena mereka akidahnya selamat. Akidahnya selamat. Nah, ini wassalamun ala mursalin. Nah, ini keselamatan bagi para rasul. Maka ahlu sunnah tidak menafikan kecuali yang dinafikan oleh Allah. Tapi ahlu sunnah
sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Ditetapkan oleh Allah, maka Ahlus Sunnah menetapkannya. Dinafikan oleh Allah, maka Ahlus Sunnah menafikannya. Nah, ini yang akan kita bahas kelanjutannya. Kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa huwa subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala, qad jama'a fima wasafa, telah mengumpulkan dalam hal yang berkaitan dengan apa yang Allah sifati dirinya sendiri, dan apa yang Allah namakan dirinya sendiri, bainan nafi wal isbat. Allah sendiri sudah mengumpulkan antara penetapan dan penafian. Ada sifat-sifat yang ditetapkan dan ada sifat yang apa? Yang dinafikan. Ada yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menetapkan nama-nama bagi dirinya sendiri. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baik nama itu bentuknya tunggal, bentuk tunggal itu seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini atau bentuknya kata majmu' yang disusun, misalnya Falikul Habbi wan Nawa, Allah yang membelah, yang menumbuhkan. Ini tumbuhan atau berbagai tumbuhan. Allah yang menumbuhkan. Falikul Habbi wan Nawa, yang membelah. Ini Habbi wan Nawa. Demikian juga sifat atau nama-nama yang lainnya, sifat-sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, dikumpulkan antara penafian dan penetapan. Nah, di antaranya disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala dalam footnote-nya di sini bahwa metode Alkitab dan Sunnah. Nah, ini metode Alkitab dan Sunnah berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifatnya adalah prinsipnya, manhaj dan kaidahnya bahwa Allah menetapkan nama dan sifat secara detail, terperinci. Jadi di dalam menetapkan sifat atau nama, maka ini dengan detail, dengan rinci. Nah, ini. Sementara penafian sifat itu penafian mujmal, global. Kalau menafikan global. Nah, ini. Kalau menetapkan rinci. Nah, apa maksudnya? Nah, Allah mengumpulkan dalam menetapkan nama dan sifatnya terhadap dirinya antara penafian yang mujmal. Penafian mujmal itu menafikan secara global. Contohnya, penafian yang global ini bagaimana? Contohnya, Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama, semisal dengannya apapun, sesuatu apapun. Ini penafian secara apa? Global. Enggak ada yang sama dengan Allah, sedikit pun atau sesuatu apapun. Nah, ini global sifatnya, menafikan secara apa? Global. Enggak ada yang sama dengan Allah, sesuatu apapun. Maka ini sifatnya global. Nah, ini. Jadi menafikan secara global, menafikan kemisalan atau permisalan. Tidak ada yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, setara dengan Allah. Ini penafiannya apa? Global. Tidak ada yang setara. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah? Dinafikan kesamaan dari Allah. Nah, ini hal ta'lamu lahu samia. Nah, ini penafian secara global. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW, di antaranya hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu.
Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi ayat Al-Qur'an, maka di antaranya sebutkan penafian global ini, yaitu innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Sungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli atau gaib. Tuli dan gaib. Kenapa ini termasuk penafian yang global? Nah, karena sifat tuli dan sifat gaib tidak hadir. Itu keduanya mengandung kekurangan yang banyak. Tuli itu salah satu sifat, sifat yang mengumpulkan banyak perkara yang lainnya yang sama-sama lemah atau cacat. Sifat mendengar itu sifat sempurna, sifat yang menunjukkan kesempurnaan sebagai makhluk. Mendengar sifat yang sempurna dibandingkan yang nggak bisa mendengar. Nah, ketika dinafikan Allah itu tidak tuli, maka menafikan berbagai sifat buruk yang lain. Sifat buruk yang lain. Kalau Allah itu nggak tuli, artinya menetapkan kebalikannya, yaitu Allah Maha mendengar. Nah, ini. Ketika ditetapkan Maha mendengar, maka ini pujian dalam berbagai perkara. Mendengar dan melihat sifat yang sempurna bagi makhluk. Semakin sempurna penglihatannya, nah ini pendengarannya, maka dia semakin tinggi. Nah, ini kedudukan dan tingkatannya. Nah, sehingga apa? Dinafikan oleh Allah ghaibah, yaitu apa? Ghaibah artinya apa? Tidak hadir. Kedua, yang mana tidak hadir, kemudian tuli, itu sifat kekurangan. Ini yang mana tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak layak bagi Allah. Karena al-asam, yaitu yang tidak mendengar dan tidak layak untuk dijadikan sesembahan. Seorang makhluk itu berdoa kepada Allah, kalau Allah gak dengar, ya, ini berarti itu sifat yang lainnya juga sama. Nah, ini kalau orang itu gak mendengar sejak lahir, maka ketika dia dewasa atau dia sudah bisa berbicara seharusnya, kalau anak itu sama sekali gak mendengar, sejak lahir sudah tuli, maka seluruh informasi ini paling sulit untuk dia apa? Untuk disampaikan kepada orang yang tuli, sulit disampaikan. Nah, ini bahasa isyarat ini lebih sulit daripada bahasa mengajari bahasa dengan lisan. Nah, ini orang yang tuli maka dia sulit untuk mendapatkan informasi, nah, ini dibandingkan dengan orang yang buta. Nah, ini fungsi pendengaran itu lebih kuat daripada fungsi apa? Penglihatan. Orang yang buta meskipun sejak lahir, tapi kalau dia mendengar, maka dia bisa mendapatkan informasi yang banyak. Meskipun dia tidak melihat. Tapi kalau orang melihat tapi tuli, maka ini banyak yang kekurangannya lebih banyak. Kekurangannya lebih banyak, Masya Allah. Makanya para ulama, mereka banyak yang buta, tapi jarang, hampir nggak ada ulama yang apa? Tuli. Karena informasi paling penting itu masuknya ke telinga. Bayi baru lahir, bahkan sebelum lahir, dia sudah mendengar. Tapi bayi yang lahir, berapa lama dia baru melihat? Sebulan? Lebih dari sebulan baru mendengar, baru apa? Melihat. Maka pendengaran sejak di dalam janin sudah berfungsi. Bayangkan, sejak di dalam janin. Makanya ibu yang hamil, maka dia banyak membaca Quran, anaknya bisa apa? Gampang menghafal Quran. Gampang menghafal Quran. Nah, ini silahkan dipraktekkan. Ibu-ibu, ini atau orang tua yang penting. Ketika di rumah itu terdengar
sering dengarkan apa? Murattal. Bahkan ketika bayi masih ada di dalam perut, maka fungsi pendengaran sudah berjalan, sudah apa namanya? Dia bisa mendengar. Nih. Ya sebagaimana kita kan di dalam ruangan kita bisa masih mendengar suara di luar. Ya. Padahal janin itu penghalangnya itu apa namanya? Penghalangnya tipis. Nah ini penghalangnya tipis. Sehingga kalau mau dipraktekkan, masukkan mic ke dalam apa? Ke dalam tubuh. Nah ini, maka dia masih bisa berfungsi. Beda kalau kamera dimasukkan dalam tubuh. Nah ini, nggak bisa tembus di luar. Nah, tapi kalau suara masih bisa tembus ke dalam perut. Nah ini ke dalam janin. Ini suara masih bisa. Makanya ibu dia membaca atau bapaknya dia sudah bisa mendengar. Ini yang luar biasa. Allah berikan indera ini. Maka disebutkan Allah Subhanahu wa taala di antara manhaj Ahlussunnah yaitu apa? Menetapkan atau menafikan itu secara global. Dan menafikan tuli itu termasuk global. Masya Allah. Padahal ini kelihatannya detail ya kan? Tapi sebenarnya termasuk global. Karena apa? Sifat tuli, sifat ghaib, tidak hadir, ini mencakup berbagai macam sifat kekurangan. Nah ini kekurangan besar. Yaitu apa? Kalau Allah itu tuli, maka tidak bisa mendengar doanya makhluk. Doanya makhluk. Nah ini. Makanya Rasulullah mengatakan ketika ada seorang sahabat yang doanya keras. Nah ini doanya keras kepada Allah SWT. Kata Rasulullah, arbi ala anfusikum. Kamu sayangi dirimu. Nah ini. Maksudnya nggak usah ngoyo. Berdoa itu nggak usah apa? Ngoyo teriak. Nah ini. Arbi ala anfusikum, sayangi dirimu. Maksudnya kamu nggak usah ngoyo ketika doa. Innaka, sungguhnya engkau, innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kamu itu tidak berdoa kepada yang tuli. Kamu nggak berdoa kepada yang tuli. Allah Maha mendengar. Ini, jangankan suara mulut, suara lisan, suara hati. Jangankan suara hati. Apa yang akan dibatin oleh makhluk? Tahu nggak Allah? Tahu. Apa yang akan dibatin oleh si A? Si A-nya belum lahir. Nah ini, si A-nya belum lahir. Jangankan lahir, kakeknya juga belum lahir. Nah ini, Allah sudah tahu. Allah sudah apa? Sudah tahu, sudah mendengar, sudah. Makanya sifat mendengar sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna. Nah ini bagi Allah dan juga bagi makhluk. Nah, ini bagi makhluk. Maka ketika dinafikan tidak tuli, tidak ghaib, maka ini maksudnya apa? Kaitannya dengan doa. Kamu itu tidak berdoa kepada yang tuli dan jauh. Maksudnya apa? Kamu doa itu kepada yang Maha mendengar dan dekat. Nggak perlu teriak-teriak. Allah sudah dengar meskipun membisikkan. Nah ini, bisikan, kalimat-kalimat itu bisikan. Nah ini, hanya mungkin terlihat mulutnya saja yang bergerak, tapi nggak ada suaranya. Allah tahu. Allah mengetahui. Bahkan perbedaan antara yang dia ucapkan dengan yang ada dalam hati, Allah tahu. Nah ini, Allah mengetahui. Masya Allah. Jadi ini secara kaidah maka apa? Maka makhluk atau Allah Azza wa Jalla sifat-sifatnya di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, maka ketika menetapkan detail dan ketika menafikan, maka menafikan dengan global. Ini secara umum. Tidaklah ditetapkan atau dinafikan satu sifat keburukan yang detail kecuali untuk menetapkan lawannya, sifat sempurna yang menjadi lawannya. Contohnya,
Allah menafikan dirinya zalim. Ketika menafikan zulm, kezaliman, kenapa kok detail? Nah, itu sebenarnya untuk menetapkan lawannya. Lawannya zalim adalah apa? Adil. Lawannya zalim adalah adil. Di sini Allah menafikan kezaliman untuk menetapkan sifat detail lawannya. Menetapkan sifat lawannya itu apa? Keadilan. Sifat adil. Adil dan zalim itu dua sifat yang bertentangan. Kalau sudah disifati adil maka enggak zalim. Kalau disifati zalim maka tidak adil. Adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Zalim tidak menempatkan sesuatu pada apa? Tempatnya. Maka orang yang zalim bukan hanya menzalimi dirinya sendiri, tapi juga akan menzalimi orang lain. Ini sifat zalim. Baik. Nah, sehingga disebutkan hadzal ladzi dzakarahul musannif, yang disebutkan oleh al-musannif penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dhabitun nafi'un, ini kaidah yang bermanfaat fi kaifiyatil imani billah, di dalam atau bagaimana seharusnya beriman kepada Allah, wa bi asma'ihil husna, dan dengan nama Allah yang husna yang terbaik, wa sifatihil ula, dan sifat-sifat yang maha tinggi, wa annahu mabniun ala aslain, dan bahwa penetapan atau penafian sifat dibangun di atas dua perkara, dua fondasi. Ini yang harus kita pahami. Ahaduhuman nafi. Fondasi yang pertama penafian dari sifat kekurangan. Ini makna nafi dari Allah Azza wa Jalla. Sanihimal isbat, adapun yang kedua menetapkan sifat atau nama kepada Allah. Kalau tadi menafikan sifat, contohnya menafikan kezaliman, menafikan ngantuk. Allah tidak apa? Tidak ngantuk. Kalau enggak ngantuk berarti tidak tidur. Iya. Kalau Allah menafikan sifat ngantuk berarti enggak akan apa? Tidur, enggak ada sifat tidur. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Tidaklah Allah atau menimpa diri beliau, tidak menimpa Allah Azza wa Jalla rasa kantuk wala naum, ataupun apa? Tidur. Ada enggak tidur tanpa ngantuk dulu? Ada orang tidur tanpa ngantuk sama sekali? Tiba-tiba tidur ini. Ya, kalau itu pingsan ya. Tapi kalau tidur maka mesti didahului oleh apa? Kantuk. Maka ngantuk ini muqaddimahnya tidur. Ya, muqaddimahnya tidur. Nah, ini. Ada ngantuk yang terpuji, ada ngantuk yang tidak terpuji. Ya. Tetapi apa? Itu pada makhluk. Tapi sifat ngantuk itu sifat kekurangan. Kalau manusia sifat kesempurnaan. Ya enggak? Orang yang enggak bisa ngantuk penyakit. Insomnia. Ya, insomnia penyakit, ya enggak? Insomnia penyakit. Orang enggak bisa ngantuk. Nah, ini enggak bisa tidur. Nah, makanya karena apa? Karena manusia butuh tidur, butuh mengantuk. Nah, ini itu sifat normal sebenarnya. Kalau manusia normal maka dia ngantuk. Nah, ini. Tapi juga apa? Sifat kekurangan. Di satu sisi sifat kesempurnaan bagi makhluk. Tapi kalau bagi Allah itu sifat apa? Kekurangan. Maka tidak boleh. Maka Allah menafikan. Nah, ini menafikan. Sehingga sifat-sifat yang dinafikan secara detail itu sebenarnya ini mesti akan ada kaidahnya. Semua sifat yang dinafikan itu mengandung penetapan detail juga.
yang menjadi lawannya. Menafikan dolim berarti menetapkan apa? Adil. Menafikan tuli berarti menetapkan apa? Mendengar. Menafikan buta menetapkan apa? Melihat. Nah, ini. Sehingga penafian ini bersifat global pada umumnya. Adapun penafian yang detail atau rinci, nah ini, maka itu bermakna penetapan terhadap lawannya. Menetapkan terhadap apa? Lawan. Nah ini. Sehingga ini yang menjadi kaidah penting dalam pembahasan kita. Sehingga apa? Di sini aman nafi fa innahu yanfi 'anillah. Adapun penafian, maka ahlu sunnah menafikan dari Allah ma yudaduhu kamalihi, kamalahu. Allah dan Rasulnya menafikan. Demikian juga ahlu sunnah mengikuti Allah dan Rasulnya. Dalam semua yang dinafikan oleh Allah, karena Allah maha tahu tentang dirinya. Allah yang paling tahu tentang apa? Diri masing-masing orang. Sehingga disebutkan adapun penafian yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, fa innahu yanfi 'anillah ma yudadu kamalahu. Itu sebenarnya menafikan dari Allah apapun yang bertentangan dengan kesempurnaannya, yang enggak pantas bagi kesempurnaan Allah dinafikan oleh Allah. Nah ini. Jadi apa? Termasuk bagian dari aib. Wan naqais, dan kekurangan bagi Allah. Dinafikan anak. Anak itu kesempurnaan bagi makhluk, tapi sifat kurang bagi Allah. Allah punya anak. Dinafikan lam yalid wa lam yulad. Nah ini. Karena bagi Allah ini bukan sifat kesempurnaan, tapi sifat naqas, sifat kekurangan. Dinafikan. Nah ini, dinafikan dari Allah Azza wa Jalla. Dari segala cacat. Nah ini, dari seluruh cacat yang ada. Termasuk sifat tidak berbicara. Sifat berbicara sempurna. Nah ini, sempurna. Sifat tinggi. Tinggi itu sifat yang apa? Sempurna. Sifat yang baik, yang sempurna. Ketinggian. Nah ini. Maka di sini ada sifat-sifat yang sempurna bagi Allah dan sempurna bagi makhluk. Ada yang sifat itu sifat yang sempurna bagi makhluk tapi bukan bagi Allah. Nah ini yang harus kita perhatikan. Adapun dalam penafian, dalam bab penafian nama atau sifat, yaitu Allah menafikan dari Allah ma yudadu kamalahu, yang berlawanan dengan kesempurnaan Allah min anwa'il uyubi wan naqais, dari berbagai aib dan kekurangan. Wa yanfi anhu aidan, dan demikian juga menafikan dari Allah an yakuna lahu syarikun, yaitu bahwa Allah punya sekutu, au nadidun, atau tandingan, au masil, atau yang semisal dengan Allah, min sifatih, dari sifat-sifat Allah, au fi haqqin min huquqihil khassah, atau hak Allah yang khusus bagi Allah. Fa kullu ma yunafi sifatil kamal, maka semua yang menafikan sifat kesempurnaan, fa innallaha munazzahun anhu, maka Allah tersucikan darinya secara otomatis, muqaddas. Nah, ini Allah suci dari berbagai kekurangan. Ini secara global, bahwa Allah suci dari segala kekurangan, apapun kekurangan itu, sedikit pun nggak ada pada diri Allah Azza wa Jalla. Ya, ini tidak ada yang salah, yang cacat, yang kurang dari Allah Azza wa Jalla. Maka di sini fanafyu maksuduhu li ghairihi, maksudun li ghairihi. Kalau penetapan, maka maksudnya untuk penetapan itu sendiri. Menetapkan nama Allah, maka penetapannya hakikatnya Allah yang memiliki nama tersebut.
Adapun penafian maksudnya untuk penetapan. Paham sini kira-kira ya? Maksudnya bagaimana? Penafian itu tujuannya, maksudnya adalah menetapkan kesempurnaan Allah, menetapkan kesempurnaan sifat Allah. Semua penafian yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, maka penafian itu penafian yang maksudnya untuk menetapkan lawannya yang sempurna, lawan sifat tersebut. Nah, ini yaitu maksudnya adalah penetapan. Karena itu fa'idha walihadza lam yarid nafyu syai'in fil kitab wa sunnah. Tidaklah disebutkan penafian terhadap sesuatu dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini yang kita perhatikan. Yaitu apa? Di dalam Al-Quran ataupun Sunnah anillah, ketika sesuatu itu dinafikan dari Allah, maknanya apa? Illa liqasdi isbati diddih, kecuali untuk menetapkan lawannya yang benar. Nah ini lawannya yang benar. Nah ini yaitu apa? Disebutkan sehingga tidaklah lam yadid nafyu syai'in bil kitab wa sunnah anillah, tidaklah dinafikan sesuatu di dalam Al-Quran ataupun Sunnah dari Allah illa liqasdi isbati diddih, kecuali dengan menetapkan lawannya yang merupakan sifat kesempurnaan. Contohnya nafyu syariki wan nadid anillah, menafikan sekutu tandingan dari Allah likamal, untuk menunjukkan kesempurnaan azamatihi, keagungan Allah, wa tafarrudihi bil kamal, dan kesendirian Allah dengan kesempurnaan. Allah satu-satunya yang sempurna. Wa nafyus sina, dinafikan ngantuk, dinafikan sifat apa? Ngantuk dari Allah. Untuk apa? Wal maut, demikian juga dinafikan kematian, tidak akan mati. Allah tidak mengantuk, tidak tidur, tidak mati, tidak, dan seterusnya. Karena ini sifat kekurangan semuanya. Sifat kekurangan. Yaitu apa? Dinafikan ngantuk, tidur, dan kematian likamali hayati, untuk menetapkan kesempurnaan hidup Allah Azza wa Jalla. Zat yang hidup itu semakin sempurna dengan kelengkapan sifat-sifatnya. Zat yang hidup, makhluk hidup misalnya. Kalau dia itu disebutkan sifatnya, sifat-sifat kehidupan ini, maka ini akan menunjukkan semakin sempurna. Ini kedudukannya, kemuliaannya, kehidupannya, likamali hayatihi. Wa nafyu uzubi syai'in an ilmihi, dinafikan segala sesuatu semuanya diketahui oleh Allah. Nah ini dinafikan sifat luput dari Allah, sifat lupa, luput, tidak tahu, untuk menetapkan apa? Ilmunya Allah. Nah ini ilmunya Allah. Nah ini la ya'zubu anhu, tidak tertutupi bagi Allah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Gak ada hijab antara Allah dengan makhluknya. Allah Maha Kuasa. Nah ini Allah Maha Kuasa, sehingga tidak ada hijab antara Allah dengan makhluk. Tidak ada hijab, gak tersembunyi bagi Allah. Oh ini rahasia, Allah gak tahu. Ini semua rahasia Allah tahu. Allah Maha mengetahui seluruh rahasia. Enggak ada yang rahasia bagi Allah. Enggak ada yang rahasia bagi Allah. Dan enggak dinafikan sifat uzubi syai'in an ilmihi. Tidak ada yang tersamar, tertutupi dari ilmu Allah wa qudratihi, kekuasaan Allah, hikmahnya Allah. Kullu dzalik, itu semuanya li isbati sa'ati ilmi, untuk menetapkan keluasan ilmunya Allah, wa tahawul hikmati, dan tahawul berubah hikmahnya Allah, kamal qudrati, demikian juga kesempurnaan kemahakuasaan Allah. Walihada kana tanzihu wan nafi li umurin mujmalatin amma, karena itu
ketika mensucikan Allah dari kekurangan, dan mensucikan dari dari kecacatan, ini semuanya li umurin mujmalah. Ini dalam perkara mujmal. Wa ammal isbat fa innahu yajma'ul amrayn. Adapun ketika menetapkan, maka mencakup dua hal. Yang pertama isbat, penetapan. Fa innahu yajma'ul amrayn. Maka ini menetapkan dua perkara. Al-mujmalat yang sifatnya global, contohnya alhamdulillah, segala puji bagi apa? Bagi Allah. Nah ini, maka ini penetapan ini mengumpulkan dua perkara. Yang mujmal kalhamdi wal al-mutlaq, yaitu terpuji secara mutlak, wal kamalul mutlak, dan kesempurnaan yang mutlak, wal majdul mutlak, yaitu apa? Kemuliaan, keagungan yang mutlak, dan sebagainya. Sehingga ditetapkan sifat-sifat ini menunjukkan seluruh kesempurnaan ada pada Allah Azza wa Jalla dalam sifat tersebut. Mendengar, ketika ditetapkan mendengar, berarti pendengaran yang mutlak, nggak ada yang tersamar bagi Allah, nggak ada suara yang apa? Samar bagi Allah, semuanya didengarkan oleh Allah, nggak ada sesuatu yang tidak Allah dengar. Isbatul mufassalat, adapun penetapan yang rinci, ka tafsili ilmillah, seperti rincian ilmunya Allah. Allah mengetahui ini, Allah mengabarkan demikian, akan terjadi hari kiamat demikian. Allah sendiri semuanya yang mengabarkan. Ini. Sehingga ini tafsil rincian ilmunya Allah, kekuasaan Allah, hikmahnya Allah, rahmatnya Allah, semuanya itu termasuk bagian dari sifat Allah. Jadi sifat Allah demikian banyak. Ini sifat kesempurnaan. Sifat apa? Kesempurnaan, bukan kekurangan. Lupa. Allah lupa enggak? Enggak. Betul? Enggak lupa sama sekali? Iya. Allah lupa. Sama sini. Nasullaha fanasiyahum. Allah, mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Nih, nasya dalam bahasa Arab sama, nasya. Nasi itu saya lupa, lupa nggak ingat. Lafadznya sama, nasya. Nasya yang kedua sama, nasya. Artinya berbeda. Melupakan. Apa melupakan? Bukan nggak ingat, meninggalkan. Saya mengabaikan. Sama sini ya. Lupa nasya dalam bahasa Arab, nasya itu artinya apa? Mengabaikan. Bukan nggak ingat. Sama sini ya. Tetapi Allah mengabaikan. Mereka dulu di dunia nasullah, melupakan Allah. Maksudnya mengabaikan Allah, nggak peduli kepada Allah. Maka hari kiamat Allah juga nggak apa? Nggak peduli. Allah melupakan. Berarti Allah lupa enggak? Lupa dan enggak ya. Lupa yang artinya itu tidak ingat, maka Allah tidak apa? Tidak lupa. Tetapi lupa yang maksudnya meninggalkan, taroka, mengabaikan, maknanya nasihat taroka, meninggalkan, maka Allah apa? Menetapkan dirinya mengabaikan. Ini paham sini ya? Lupa maknanya abai. Lupa dengan makna apa? Abai, mengabaikan, nggak peduli, bah-bah-no. Ya. Dan Allah membiarkan, sudah biarkan. Nah ini maksudnya apa? Allah meninggalkan. Ketika nanti hari kiamat Allah melupakan mereka. Yang dulu mereka di dunia lupa kepada Allah, maksudnya apa? Enggak mengabaikan Allah, enggak mempedulikan Allah. Nah, ini orang ateis, orang mereka enggak peduli sudah. Nah, ini maka Allah akan melupakan mereka dalam artian mengabaikan. Maka harus difahami, lupa
Allah lupa enggak? Lupa yang mana? Ya, maksud yang mana yang dimaksudkan? Lupa yang bagaimana? Lupa yang maknanya meninggalkan? Ya Allah lupa. Nanti Allah melupakan, mengabaikan. Nah ini sehingga apa? Amal isbat, maka isbatul mufassalat, dan menetapkan yang rinci, sifat yang rinci ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, yaitu apa? Perincian ilmunya Allah. Allah itu mengetahui yang gaib, yang tersembunyi, yang nampak. Allah tahu semuanya. Allah tahu yang telah lampau, yang sedang, yang akan. Allah tahu semuanya. Dan itu pengetahuan Allah ini secara detail. Dengan detail. Maksudnya detail. Daun jatuh, jam titiknya di mana? Nah, ini detiknya keberapa hari apa? Allah sudah catat. Allah tahu dan Allah sudah apa? Catat. Bagaimana Allah bisa mengetahui semua daun? Allah yang menciptakan. Nah, ini Allah yang menciptakan daun itu. Nah, ini. Kalau kemudian tanya, bagaimana Allah tidak mencatat daun yang jatuh? Nah ini. Dan itu semuanya ada di Lauhul Mahfuz. Ini secara detail Allah sebutkan. Alim. Nah ini alimul ghaibi wa syahadah. Allah Maha mengetahui yang gaib, yang syahadah. Syahadah itu yang enggak gaib. Nah ini. Sesuatu yang tidak gaib. Maka Allah Maha tahu semuanya. Nah ini. Maha mendengar, Maha mengetahui. Karena itu ditetapkan sifat kesempurnaan. Jadi semuanya, baik sifat atau penafian, dua-duanya ada yang rinci, ada yang global. Penetapan ada yang rinci, ada yang apa? Global. Penafian ada yang rinci, ada yang apa? Global. Meskipun kebanyakan isbat itu adalah rinci. Adapun kebanyakan yang apa? Penafian adalah apa? Global. Nah, seperti contohnya yang rinci ini apa? Ilmunya Allah. Allah Maha tahu secara detail apa yang telah, sedang, dan akan. Detail. Detail ini bagaimana? Satu tadi, daun saja dicatat. Setiap apa? Daun dicatat. Bayangkan, kalau seandainya daun saja dicatat, apalagi amal perbuatan apa? Manusia, yang nanti jelas akan dimintai pertanggungjawaban. Dan data Allah lengkap. Datanya itu lengkap. Ya ini. Database-nya kayak apa itu ya toh? Ya ini luar biasa. Ya ini. Sehingga datanya sangat lengkap. Tidak ada yang lebih lengkap daripada datanya Allah SWT. Detail. Ini. Contohnya ilmunya Allah, kemahakuasaan Allah, hikmah Allah, rahmat Allah Azza wa Jalla, dan berbagai sifat yang lainnya. Berbagai sifat yang lainnya. Maka ahlu sunnah fa ahlu sunnati wal jamaah lazimu hadha tariq. Ahlu sunnah itu iltizam, konsisten, istiqamah di atas jalan ini yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Alladzi huwa siratul mustaqim, yang merupakan jalan yang lurus. Siratul ladzina an'amallahu alaihim, jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Wa biluzumihim li hadzat tariqin nafi', dan dengan luzumihim li hadzat tariqin nafi', karena mereka berkonsisten dengan apa? Jalan yang bermanfaat ini, tamat alaihimun nikmah, maka sempurna nikmat yang Allah berikan. Sempurna nikmat yang Allah berikan. Wa sahhat aqaiduhum, dan akidahnya sahih, akidahnya benar. Wa kamulat akhlaquhum, akhlaknya sempurna. Wa amma man salaka ghaira hadas sabil, adapun yang berjalan ini di atas jalan selain ini fa innahu munharifun, maka dia munharif, menyimpang ini fi aqidatihi wa akhlaqihi wa adabihi, dalam akidahnya, dalam akhlaknya, dan juga adab-adabnya. Masya Allah. Jadi ini pujian dari Allah Azza wa Jalla.
Baik. Kemudian beliau mengatakan, kemudian beliau menyebutkan, wa dakhala fi hadhil jumlah, dan telah masuk dalam bagian yang disebutkan detail atau kaidah ini ketika menetapkan detail. Nah, ini ketika menafikan kebanyakan adalah apa? Secara global. Apa ada penafian secara rinci? Iya. Dua-duanya isbat, penetapan secara rinci itu mayoritas, tapi juga ada penetapan secara apa? Global. Penetapan secara global. Ini. Penetapan secara global disebutkan diantaranya penetapan ilmunya Allah. Allah mengetahui segala sesuatu. Ini sebenarnya lebih bersifat global karena mengandung rincian sifat-sifat sempurna yang lainnya. Ilmu dan kemahakuasaan Allah. Kedua sifat ini yang ditetapkan kepada Allah. Nah, ini mengandung berbagai sifat kesempurnaan. Nah, diantaranya disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas, yaitu yang kata Rasulullah ta'dilu sulusal Quran. Qul huwallahu ahad itu adalah setara dengan apa? Sepertiga Al-Quran, sulusul Quran. Nah, ini kalau orang pengen khatam Al-Quran baca Al-Ikhlas 3 kali ya. Nah, ini apakah demikian? Ini subhanallah. Nah, sehingga apa? Rasulullah pernah guyoni para sahabat, tapi guyonannya Rasulullah itu benar, ya kan? Siapa yang mampu satu malam baca Quran kamilan secara sempurna, baca Quran lengkap utuh 30 juz ini. Maksudnya Rasulullah membaca Al-Quran semalam itu yang biasanya adalah dengan sholat malam. Rasulullah itu membaca Quran itu dalam keadaan apa? Sholat. Taruhlah dalam keadaan sholat, atau nggak usah sholat lah misalnya, baca Quran saja. Nah, ini. Tetapi yang sempurna baca Quran di dalam apa? Sholat. Sholat malam. Nah, ini. Kalau sholat 5 waktu lari semua orang bacakan apa? Al-Quran. Ini. Nah, tetapi maksudnya sholat sendirian. Itu Rasulullah biasanya. Maka kata Rasulullah SAW, nah ini ketika ada seorang sahabat, ya Rasulullah, mana bisa khatam semalam, berat. Nah, ini semalam ini, ya, bukan dari pagi ya, tapi malam masuk maghrib atau isya, kemudian sampai sebelum subuh. Baca Quran terus 30 juz, ini luar biasa, ya kan? Ini bakal apa? Bakal capek-capek ini, sudah sampai apa selesai semalam, ini akan apa? Akan teler. Ini kata para sahabat, mana siapa yang mampu ya Rasulullah? Ini kata Rasulullah, Qul huwallahu ahad sulusul Quran. Qul huwallahu ahad itu sepertiga apa? Al-Quran. Ini maka ini, nah apa yang dimaksudkan sepertiga Al-Quran? Para ulama menyebutkan pahalanya yang pertama, yang kedua kandungannya. Kandungan surat Al-Ikhlas itu sudah mencakup isi kandungan dari seluruh apa? Al-Quran sepertiganya. Sepertiga Al-Quran tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tauhidullah. Nah ini, nah disebutkan, maka Ahlussunnah berpegang teguh dengan jalan ini, metode ini jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Wa biluzumihim lihadat tariqin nafi' tamat alaihim nikmah. Nah, dengan mereka berjalan di atas jalan yang sempurna ini, maka sempurnalah nikmat Allah. Nah, ini sempurna nikmat Allah atas mereka. Wa sahhat aqaiduhum, dan akidahnya akidah yang selamat. Akidah yang selamat. Wa kamulat akhlaquhum, subhanallah. Orang mempelajari akidah maka disempurnakan yang lainnya. Oleh Allah disempurnakan karena perkara akidah perkara paling penting, tauhid. Ya, ini perkara yang paling penting. Maka yang lainnya nunut. Nah, ini yang penting tauhid, yang lainnya apa? Nunut, katut. Nunut dan apa? Katut. Nah, ini terikut sudah. Nah, ini intinya adalah apa? Akidahnya.
Nah, akhlaknya, adabnya. Nah, ini sehingga akhlak ini akan mengiringi akidah yang benar. Ini akidah yang benar. Akidahnya benar, maka tinggal memperbaiki akhlaknya, adabnya. Masya Allah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku sungguhnya diutus untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Demikian juga allati ta'dilu sulusal Quran. Ini adalah berita. Nah, disebut oleh para ulama, kenapa kok sulusul Quran? Seperti Al-Quran. Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, kenapa surat Al-Ikhlas itu setara seperti Al-Quran? Karena Al-Quran itu ada berita, ada perintah di dalam apa? Al-Ikhlas. Yaitu apa? Qul, katakan. Ini perintahnya di sini. Huwallahu ahad. Dialah Allah yang esa, satu. Ini dialah Allah yang esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Semua makhluk bergantung kepadanya. Allah tidak bergantung kepada apapun dan siapapun. Nah, ini Allahus samad. Lam yalid, tidak beranak. Tidak beranak. Kalau beranak berarti punya istri. Iya kan? Punya istri, maka dinafikan la ta'khudhuhu lam yalid walam yulad. Nah, ini walam yulad, tidak dilahirkan. Kalau dilahirkan berarti punya bapak ibu. Iya kan? Nah, ini jelas kekurangan. Allah tidak melahirkan, tidak mempunyai anak. Kalau punya anak berarti butuh istri. Nah, ini apakah Allah butuh istri? Tidak. Allah tidak butuh apapun dan siapapun. Allah tidak butuh. Makhluk yang butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada siapapun. Sehingga kata Syekh bin Baz, ikhlas ini seperti Al-Quran. Kenapa? Nah, ini beliau melihat dari sisi maknanya. Ini sepertiga ini maksudnya maknanya mencakup sepertiga makna, seluruh makna yang terkandung dalam Al-Quran. Yaitu apa? Bahwa Al-Quran itu berita dan juga perintah. Wal khabar yang qasimu fi kalamillah ila qismain. Berita di dalam Al-Quran terbagi jadi dua. Khabar anillah, berita tentang Allah, tentang nama dan sifat Allah. Yang kedua, berita tentang makhluknya. Nah, ini apa saja? Surga, neraka, tanda hari kiamat. Semua yang disebutkan di dalam Alkitab. Nah, ini janji dan ancaman Allah Azza wa Jalla, apa yang akan terjadi. Nah, ini surat ini atau ayat ini dengan ringkas. Nah, ini meskipun ringkas, Al-Ikhlas ini cuman berapa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat saja. 4 ayat saja. Ini berita tentang apa yang akan terjadi. Allahus samad. Allah as-samad. Ini sifat Allah. Sifat apa? Allah. Surat Al-Ikhlas ini sifat Allah secara total. Allah, qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah ahad. Allah as-samad, tempat bergantung, dan Allah tidak bergantung kepada apapun. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah sedikit pun. Berarti surat Al-Ikhlas ini murni tentang apa? Allah. Murni tentang Allah, tauhid. Nah, ini dialah Allah yang berhak disembah. Baik. Nah, di sini meskipun ringkas tapi mencakup satu bagian dari 3 bagian total Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya 3 saja. Tentang Allah, sama sini ya, tentang syariatnya, dan balasan terhadap syariat ini. Sudah itu. Itu isinya Al-Quran. Cuma apa? Cuma 3. Yaitu tentang Allah. Semua perkara gaib itu sebenarnya bagian dari iman kepada Allah. Karena Allah yang tahu, maha tahu tentang yang gaib. Iman kepada kitab, kepada para rasul, kepada apa? Hari akhir, kepada kitab-kitabnya, kepada malaikat-malaikatnya.
Ini semuanya makhluk yang Allah ciptakan. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, otomatis iman kepada apa? Perkara gaib lainnya. Nah ini, perkara gaib yang lainnya. Maka ini cakupan qul huwallahu ahad tentang Allah, maka itu juga berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Sehingga sepertiga Al-Quran isinya tentang Allah. Isinya tentang apa? Yang kedua tentang syariat Allah. Yang ketiga tentang balasan. Nah ini, nanti hari apa? Hari kiamat. Sudah, itu intinya Al-Quran. Nah, Al-Ikhlas itu satu bagian dari 3 bagian kandungan Al-Quran. Berarti sulusul Quran maksudnya apa? Maknanya. Maknanya Al-Ikhlas itu sudah mewakili sepertiga Al-Quran. Bukan berarti kalau ada orang bernadar, saya nadar baca Quran 30 juz. Wah, saya ganti qul huwallahu ahad 3 kali selesai. Ya, begitu. Tidak bisa. Nah ini, karena nadarnya baca apa? Al-Quran 30 juz. Baca Quran selesai 30 juz. Kalau cuma baca qul huwallahu ahad 3 kali, nah ini, maka enggak dianggap. Nah ini. Yang dianggap adalah kesetaraannya. Setaranya. Setara dalam hal apa? Bisa jadi pahalanya. Yang kedua bisa jadi kandungannya. Kesetaraan dalam apa? Konten. Ini kandungannya surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran, ya isinya tentang Allah. Nah, bisa diwakili surat Al-Ikhlas. Nah, ini maksudnya. Jadi apa? Ini yang disebutkan, ya, insya Allah akan kita baca syarah tentang surat Al-Ikhlas dalam kajian yang akan datang insyaallah ta'ala. Baik. Ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Silakan. Monggo. Ada 2 Ustaz. Jumlah manusia kan jutaan miliar dengan kondisi dan keadaan yang berbeda-beda. Sementara Allah punya nama Allah Maha Adil. Nah, di mana letak keadilan bagi banyak orang? Terus yang kedua, Allah mengetahui isi hati manusia. Terus ada orang yang menafsirkan gini, Ustaz, saya tidak pernah berdoa, kan Allah sudah tahu isi hati saya. Nah, itu gimana, Ustaz? Pertanyaan bagus ini. Allah Maha Adil. Bagaimana keadilan Allah dengan makhluk yang beragam? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sengsara, ada yang bahagia, ada yang iya. Nah ini, adilnya Allah itu bagaimana? Sifat adil lawan dari zalim. Lawan dari apa? Zalim. Allah menafikan, Allah tidak berbuat zalim kepada siapapun. La yadlimu rabbuka ahada. Nah, ini 2 sifat yang bertentangan, berseberangan, lawan sifat. Sifat yang berlawanan, adil dan zalim. Apa itu adil dan apa itu zalim? Adil menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada apa? Tempatnya, pada kedudukannya. Pas. Nah ini. Sehingga apa? Sifat adil menempatkan pada tempatnya. Apakah harus sama rata? Enggak. Enggak harus sama rata. 100.000, 100.000, 100.000, apakah adil? Belum tentu. Belum tentu adil. Nah ini. Tapi yang adil menempatkan pada tempatnya. Nih, menempatkan, memberi ini 100, ini 1 juta, bisa jadi itulah keadilan. Sama sini kira-kira. Nah ini, saya bilang, yang juara 1 juta, juara 2 500, juara 3 berapa? 100. Ya jangan terlalu sedikit lah, 250 misalnya, ya kan?
misalnya juara 1, juara 2, juara 3. Dia akhirnya perlombaan sesuai dengan apa? Adil nggak ini? Adil. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Faham sini ya? Nah ini. Sehingga ketika saya memberi yang satu sekian, satu sekian, satu sekian. Nah ini. Maka ini bisa jadi adil kalau memang ini menempatkan pada tempatnya. Anak saya 3 misalnya, usianya beda-beda. Saya belikan apa? Makanan semuanya sama, harganya sama. Nah ini, nasi pecel semuanya saya belikan. Ini yang anak 5 tahun kepedesan. Nah ini, tidak cocok dibelikan pecel ya. Nah ini. Nah, ketika saya membelikan sama rata, nah ini tidak adil. Ya, yang adil bagaimana ya? Sesuai dengan apa? Umurnya, usianya, kesukaannya. Kamu sukanya apa? Ini sudah kasih. Ini sukanya apa? Ini kasih. Ini sukanya apa? Ini. Oh, ini harganya murah, ini yang mahal. Nah, ini. Saya bisa membelikan ini semuanya, yang mahal, yang murah. Tapi ini memang sukanya yang apa? Yang murah. Dikasih yang mahal, mau? Enggak mau. Apakah adil ketika saya ini yang mahal ini? Enggak mau. Maka ketika saya kasih yang ini sesuai dengan kesukaannya, ini ya kesukaannya, ini kesukaannya, ini bentuk apa? Adil. Maka jangan memahami keadilan dengan keadilan manusia. Manusia memahami keadilan pun berbeda-beda. Nah ini, keadilan adil dalam negara liberal, negara komunis, negara demokratis, negara kerajaan dan sebagainya. Definisi adil berbeda-beda. Tapi itu adil menurut siapa? Manusia. Negara liberal atau pemahaman liberal, kebebasan itu adil. Bebas sebebas-bebasnya. Paham sini ya? Mau homoseksual, mau apa namanya? Biseksual, mau apa namanya dengan binatang. Binatang itu apa? Zooseksual misalnya. Sembuh lah pokoknya namanya. Ini suka dengan binatang. Ini suka sesama jenis, suka apa namanya? Gado-gado. Laki perempuan oke, misalnya ya. Nah, ini dan sebagainya. Nah, ini. Maka apa? Ini keadilan di dalam negara apa? Liberal, bebas. Di barat orang mau homo, mau ini, mau zina, mau apa saja silakan. Mau Nasrani, mau Yahudi, mau ateis, monggo. Adil? Keadilan sosial dan seterusnya. Nah ini, maka keadilan, nah ini dalam syar'i, keadilan syar'i, keadilan Allah Azza wa Jalla menempatkan pada tempatnya. Dan syariat Allah itu syariat adil pada setiap umat. Syariatnya Nabi Musa adalah sesuai dengan apa? Umatnya Nabi Musa. Allah tempatkan pada tempatnya. Yang ketika ditempatkan pada umat Rasulullah nggak cocok. Maka syariat Rasulullah SAW itulah adil. Adilnya apa? Potong tangan. Orang yang mencuri, adilnya apa? Potong tangan itu adil. Nah, di negara yang tidak menerapkan hukum Islam, adil enggak? Wah, adil. Enggak adil ini. Nah ini. Adilnya bagaimana? Di penjara. Nah ini, sekian tahun. sekian tahun misalnya, atau sekian bulan. Nah ini, mencuri, dan seterusnya, berzina. Nah ini, di Indonesia berapa tahun zina? Bukan pemerkosaan, zina. Berapa tahun? Zina berapa tahun hukumannya?
Nah, kalau suka sama suka ya nggak ada hukumannya. Iya. Nah, di dalam Islam zina dilihat dia sudah menikah atau belum pernah menikah, atau sudah pernah menikah, atau dia bersuami istri. Beda, iya kan? Itulah keadilan. Keadilan di dalam Islam, yaitu syariat Allah. Maka jangan pahami keadilan kecuali dengan syariat Islam. Nah, yang di luar syariat Islam adalah kezaliman. Kezaliman. Paham sini kira-kira? Ya. Bagaimana Allah adil dengan seluruh manusia yang ada? Ini Allah dengan adil Allah menerapkan semua. Lah kekayaan bagaimana? Allah menempatkan orang pada tempatnya. Rezeki sudah dibagi. Yang kaya dan miskin itu sesuai dengan keadilan Allah. Allah itu maha adil. Nah ini. Si fulan dikasih miskin dan si fulan dikasih kaya, itu adil. Nah ini. Itu keadilan. Jangan keadilan berarti semua orang dikasih harta sama persis. Ya, nggak ada kaya, nggak ada apa? Miskin. Nah, ini sosialis nih ya. Meskipun sebenarnya mereka sebenarnya sosialis itu menerapkan kepada yang di bawah, yang di atas yo kekayaannya mutlak. Nah ini, paham sini? Nah ini. Tetapi di bawahnya harus rata, yang di atas nggak rata. Nah ini. Nah demikian. Jadi keadilan nggak harus sama rata, tapi keadilan adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Zalim tidak menempatkan pada apa? Tempatnya. Jadi zalim bertingkat-tingkat, syirik kezaliman, maksiat kezaliman, perbuatan maksiat kezaliman. Orang yang berbuat maksiat berbuat zalim, zalim terhadap dirinya. Kalau maksiatnya berkaitan dengan manusia yang lainnya, dia zalim kepada apa? Yang lainnya, kepada manusia. Zalim kepada Allah. Nah ini tidak taat kepada Allah, perbuatan zalim. Faham sini makna? Ya, sehingga jangan pahami adil dengan kacamata manusia. Nah ini, dengan kacamata manusia atau dengan mata manusia yang tidak perlu kaca. Ya, nah ini. Nah sehingga apa? Ini makna zalim. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apa tadi pertanyaan kedua? Allah mengetahui isi Allah. Ya. 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 Ini pemahaman, salah satu pemahaman Tarekat Sufiyah. Jadi mereka mengatakan, saya nggak perlu doa, cukup Allah mengetahui apa? Keadaanku. Nah ini, cukup Allah mengetahui keadaanku ansuali. Kafa bihali ansuali, kata mereka. Cukup Allah tahu tentang keadaanku, nggak perlu saya berdoa kepada Allah. Maka Allah yang berfirman, ud'uni astajib lakum. Allah yang memerintahkan. Berdoa itu perintah apa? Perintah Allah, ini syariat Allah. Cuman karena mereka Tarekat Sufiyah itu, mereka membagi manusia menjadi beberapa tingkat. Syariat, kalau syariat masih doa. Tapi kalau sudah makrifat, nggak usah, sudah kenal, sudah plek. Sudah plek, sudah nggak perlu doa. Nah, ini tingkatannya udah beda. Nah, jangankan doa, sholat saja sudah apa? Sudah ndak. Puasa ndak. Makan ya tetap. Ya, makan tetap kan? Ya makan tetap. Ini harusnya enggak kan, sudah tingkatannya syariat. Ini sudah. Jadi enggak konsekuen mereka nih, ya kan? Ini. Jadi sebenarnya pembagian ini pun juga enggak ada, teman-teman. Justru Allah yang memerintahkan kita untuk doa. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah, sesungguhnya orang yang sombong. Apa maksudnya sombong dalam ayat ini? An ibadati, sombong tidak mau beribadah.
ayat ini kelanjutan dari perintah doa. Berarti maksudnya kesombongan orang yang tidak mau apa? Doa. Orang yang tidak mau berdoa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang yang sombong tidak mau beribadah. Doa itu ibadah. Kata Rasulullah, doa hal ibadah. Doa itu ibadah. Orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau doa, maka akan masuk neraka jahanam. Berarti silahkan mau masuk neraka jahanam, ya silahkan, nggak usah doa. Paham sini ya? Ini nggak usah doa. Kenapa? Ya berarti dia siap masuk neraka apa? Jahanam. Ini Allah tahu keadaan makhluk. Jangankan sekarang. Ini yang akan apa? Yang akan datang. Surga neraka Allah sudah tahu. Ini. Dan Allah juga yang menyuruh, memerintahkan untuk berdoa, beribadah. Maka ini jelas pemahaman kaum tarekat sufiyah yang jelas bertentangan dengan Al-Quran dan apa? Sunnah. Tapi mereka sendiri yang menyatakan ini orang yang tingkatannya syariat berpegang dengan Al-Quran dan apa? Sunnah. Nah mereka mengatakan kalian itu mengambil agama kalian dari mayit. Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah. Rasulullah sudah apa? Sudah meninggal. Hadis Rasulullah yang bersabda disampaikan kepada sahabat, sahabat tabi'in dan seterusnya sampai kita. Kan sudah mati semuanya. Kalau saya kata mereka ini, kata kaum apa? Sufi tarekat, karena mereka itu merasa sudah mendekatkan kepada Allah sampai sedekat-dekatnya, saking dekatnya sudah makrifat. Nah ini sudah, ya kan? Nah ini sudah tidak perlu lagi apa? Ibadah. Nah, ini sudah tidak perlu ibadah. La haula wala quwwata illa billah. Nah ini. Jadi kelompok mereka ini sebenarnya kalau mereka sudah sampai kepada tingkatan merasa tidak terikat dengan syariat, sudah keluar dari syariat, artinya bebas dari syariat, maka sesungguhnya pemahaman seperti ini mengeluarkan mereka dari Islam. Mengeluarkan dari apa? Islam. Islam adalah syariat. Kalau sudah merasa sudah bebas syariat, nah ini berarti dia sudah apa? Mengikrarkan sudah keluar dari apa? Islam. Ini pemahaman kufur, pemahaman kekufuran. Meskipun kita tidak langsung ngurusi perorangan ini, jangan dirinci ya. Si A ini merasa mengaku dia sudah apa? Ma'rifat. Nah, ini berarti dia sudah apa? Murtad, keluar dari Islam. Nah, ini berarti bukan muslim, kafir. Nah, ini jangan praktekkan seperti itu ya. Nah, ini kajiannya panjang ya. Nah, ini tidak boleh kita mau menghukum personal langsung dipraktekkan. Ini karena ternyata ada penghalang kekafiran, penghalang takfir. Nah, ini mawani'ut takfir. Apa penghalang takfir? Ini orang jahil, nggak tahu paham konsekuensi ucapannya. Orang yang mengatakan ini tingkatannya ma'rifat, dia nggak paham. Bisa dikatakan hampir semua orang yang mengatakan atau yang didoktrin, ya didoktrin dengan apa? Tingkatan hakikat ma'rifat ini, banyak di antara mereka itu tidak paham konsekuensi ucapannya. Bahwa konsekuensinya dia itu keluar dari apa? Islam. Tidak paham. Ini ya butuh penjelasan. Butuh apa? Penjelasan. Dudukkan. Coba maksudmu apa? Sudah sampai tingkat apa? Ma'rifat. Oh dia itu sudah ma'rifat, sudah kenal Allah. Berarti syariat sudah nggak wajib lagi. Sudah wali. Majdub. Makjedub ya. Makjedub ya. Majdub.
ya, maka sudah bebas. Nah, maka yang seperti ini adalah sebenarnya kalau orangnya itu paham konsekuensinya, dia paham maknanya, akibat perbuatan perkataannya, keyakinannya, ini bisa mengeluarkan dari apa? Dari Islam. Ini bahayanya. Semoga kita dihindarkan dari kesesatan yang zahir, yang jelas dan yang tersamarkan. Masih ada? Ada pertanyaan dari WA Ustaz. Betul. Jika Allah memiliki sifat maha mengetahui, mengapa manusia diberi kehendak melakukan sesuatu meskipun apa yang dilakukan manusia itu telah diketahui Allah? Yang berarti apa makna penciptaan makhluk jika Allah telah mengetahui apa yang akan terjadi? Ya. Allah menguji manusia. Atau Allah Azza wa Jalla, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sesungguhnya kami menciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari nutfah yang bercampur. Nutfah itu air mani yang bercampur, nabtali. Tujuannya apa? Allah uji. Faja'alnahu sami'an basira. Maka kami jadikan manusia bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa-bisa yang lainnya tadi. Nah, ini diuji. Allah ciptakan manusia dengan kebebasannya. Memang kehendak Allah. Sama sini kira-kira. Allah memang menghendaki untuk menciptakan manusia bebas memilih. Dan Allah Maha tahu apa yang akan dipilih oleh apa? Oleh manusia. Bukan dipaksa. Ini diuji manusia itu. Ujian. Allah turunkan kitab, utus para nabi untuk menyampaikan perintah larangan. Untuk apa? Diuji manusia. Mana di antara manusia itu yang mereka menggunakan akal yang Allah ciptakan? Allah jadikan manusia bisa memilih dengan akalnya, dengan akal sehatnya. Allah juga berikan manusia itu nafsu. Tetapi Allah juga berikan manusia bisa memilih mengikuti akal sehatnya ataukah memilih nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Itu manusia bebas memilih. Setan, iblis dengan bala tentaranya berusaha menggoda manusia. Nah, ini menggoda manusia sampai Nabi Adam, Hawa, ya kan? Akhirnya kemudian sadar, bertobat. Sehingga setelah itu Nabi Adam sudah punya pelajaran. Oh, ini iblis. Nah, ini berarti harus jadikan musuh. Taat kepada Allah setelahnya, taubat, diampuni oleh Allah. Nah, ini. Sehingga manusia di dunia itu diciptakan oleh Allah untuk diuji. Kenapa Allah menciptakan kita? Ya, nggak usah ditanya Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu nggak ditanya kenapa kok demikian dan demikian. Jawabannya Pak, ya memang Allah kehendaki demikian. Tapi Allah Maha Adil, Allah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha yang lainnya yang akan kita pelajari ini untuk menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh sifat-sifatnya ini Allah tunjukkan kepada manusia. Allah tunjukkan kepada manusia. Nah, ini Allah tunjukkan kemahaadilan Allah, kemahakuasaan Allah. Ya. Allah ciptakan manusia dengan akal, dia bisa meneliti. Maka sekarang para ilmuwan menemukan berbagai penemuan-penemuan di alam semesta ini pada dirinya sendiri. Penciptaan Allah yang sangat sempurna, yang tidak akan bisa ditiru oleh manusia. Untuk apa? Manusia supaya berpikir ini Allah yang menciptakan. Nah, ini tinggal kemudian Allah kabarkan, turunkan Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Tinggal manusia mau atau tidak. Nah, ini mau menggunakan akal sehatnya atau justru mengikuti hawa nafsunya.
Jadi pilihan diserahkan kepada manusia, tapi Allah Maha tahu pilihannya. Nah, ini adil nggak ini? Allah adil. Allah Maha adil. Nah, ini Allah tidak memaksakan. Tidak ada yang dizolimi oleh Allah. Manusia sendiri yang mendolimi apa? Dirinya sendiri. Sehingga ilmunya Allah, ya, itu ilmu yang sempurna. Ilmu yang sempurna. Baik. Nah, ini semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ya. Nah, ini. Mungkin demikian. Masih ada? Cukup Ustaz. Cukup. Waktunya. Baik, insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.